Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilmi Al-Muhtadibillah dari kelas TI 2019A NIM 1905-1204033 akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah tentang jaringan komputer. Apa itu jaringan komputer? Pengertian dari jaringan komputer. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar dapat mencapai tujuannya. Setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan. Nah, selanjutnya mekanisme jaringan komputer. Untuk membuat jaringan komputer, switch dan router menggunakan berbagai protokol dan algoritma untuk bertukar informasi dan untuk membawa data ke titik akhir yang diinginkan. Setiap titik akhir yang biasa disebut host dalam jaringan memiliki pengenal unik, seringkali alamat IP atau alamat media akses kontrol yang digunakan untuk menunjukkan sumber atau tujuan transmisi. Endpoint atau host tadi dapat mencakup server, komputer, telepon, dan berbagai jenis hardware jaringan lainnya. Nah, yang kedua ada jaringan komputer terdistribusi. Apa sih jaringan komputer terdistribusi? Jaringan komputer terdistribusi adalah sistem yang terdiri atas sejumlah komputer yang tersebar pada berbagai lokasi yang dihubungkan dengan sarana telekomunikasi dengan masing-masing komputer yang mampu melakukan pemrosesan yang serupa secara mandiri, tetapi bisa juga saling berinteraksi dalam pertukaran data. Jadi jaringan komputer terdistribusi ini luas, dapat berhubungan satu sama lain antara hardware satu dengan hardware lainnya. Yang ketiga, apa itu perbedaan jaringan komputer dan jaringan terdistribusi? Di sini yang dimaksud jaringan komputer adalah jaringan komputer terpusat. Dalam jaringan komputer terpusat, satu user hanya terhubung ke satu server saja, dan juga server terhubung ke beberapa user. Nah, sedangkan pada jaringan komputer terdistribusi, memungkinkan user terhubung ke beberapa server, dan juga server juga dapat terhubung ke server lainnya. Ketiga, ada jenis-jenis jaringan komputer. Jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan jangkauan geografis. Yang pertama ada LAN atau Local Area Network. Yang kedua ada MAN, Metropolitan Area Network. Yang ketiga yaitu WAN, Wide Area Network. Yang keempat Person Area Network, dan yang terakhir adalah Campus Area Network. LAN, Local Area Network, hanya mencakup wilayah yang kecil. Biasanya digunakan di lokasi tertentu dan juga lingkungan yang sempit. Yang kedua ada MAN, yaitu Metropolitan Area Network. Metropolitan Area Network ini menghubungkan beberapa user dalam satu wilayah yang luas. Biasanya digunakan di suatu sistem jaringan komputer kota atau provinsi. Selanjutnya ada Wide Area Network. Jangkauan geografis dari WAN ini lebih luas dari kedua jenis sebelumnya, yaitu dapat menghubungkan ke seluruh dunia, jaringan yang ada di seluruh dunia. Yang terakhir ada Campus Area Network. Campus Area Network itu dapat menghubungkan jaringan komputer di berbagai kampus. Yang ketiga, jenis jaringan komputer berdasarkan aksesnya. Berdasarkan aksesnya, jaringan komputer dibagi menjadi dua, yaitu internet dan intranet. Internet bisa diakses oleh beberapa orang yang terhubung ke server yang telah ditentukan. Nah, internet ini semua orang itu bisa mengaksesnya selama dia memiliki data seluler dan dapat terhubung ke internet. Yang kedua yaitu intranet. Intranet sendiri hanya bisa diakses oleh beberapa orang tertentu saja yang memiliki akses ke jaringan tersebut.
Biasanya digunakan sekolah-sekolah ketika menyelenggarakan ujian. Selanjutnya yaitu jenis jaringan komputer berdasarkan cara membangunnya. Ada ad hoc dan juga infrastruktur. Ad hoc adalah cara pembangunan jaringan komputer sementara. Artinya jaringan tersebut tidak digunakan untuk selamanya. Metode ini digunakan dalam kondisi darurat saja atau emergency. Biasanya di lokasi terdampak wilayah bencana, jaringan ad hoc dibentuk untuk membuat jaringan yang sementara. Yang kedua yaitu jaringan infrastruktur. Cara pembangunan jaringan komputer dengan metode infrastruktur adalah konsep pembangunan jaringan dalam waktu yang panjang dan bersifat selamanya. Artinya jaringan tersebut memang dibangun untuk tujuan tertentu yang bersifat tetap. Selanjutnya, berdasarkan siarannya, jaringan komputer dibagi menjadi 3, yaitu unicast, multicast, dan juga broadcast. Unicast artinya penyiaran jaringan satu persatu, artinya satu server hanya melayani satu user. Selanjutnya ada multicast, yaitu penyiaran jaringan ke beberapa user. Satu server dapat melayani beberapa user tertentu. Sedangkan broadcast adalah penyiaran suatu jaringan ke publik. Semua orang dapat mengakses jaringan tersebut. Selanjutnya ada topologi jaringan. Topologi jaringan di sini dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu topologi bus. Selanjutnya ada topologi star, topologi ring, dan topologi mesh. Masing-masing topologi mempunyai kelebihan dan kekurangan. Yang pertama ada topologi bus, memiliki kelebihan biaya instalasi yang murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Selanjutnya yaitu penambahan klien mudah. Yang ketiga, topologi ini sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Sedangkan kekurangan pada topologi bus yang pertama yaitu jika salah satu kabel putus atau bermasalah, maka semua akan bermasalah karena pada topologi bus ini semua jaringan terhubung menjadi satu. Selanjutnya kekurangannya yaitu proses sending dan receiving data kurang efisien. Sering terjadi tabrakan data karena hanya memiliki satu jalur saja. Selanjutnya yaitu topologi ini sangat jadul dan sulit dikembangkan. Modelnya dari dulu hanya begitu saja. Selanjutnya ada topologi star. Pada topologi star ini kelebihannya yaitu apabila salah satu komputer mengalami masalah, maka komputer lainnya tetap berjalan dan tidak mengalami masalah serupa karena kabel atau jalur dari jaringan ini tidak terhubung satu sama lain. Selanjutnya bersifat fleksibel dan juga tingkat keamanan dari topologi star ini cukup baik. Topologi star ini memudahkan deteksi masalah jaringan. Jika salah satu komputer pada jaringan tersebut rusak, maka memperbaikinya cukup mudah karena deteksi masalah jaringan yang cukup mudah. Kekurangan dari topologi star ini yang pertama yaitu jika switch mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung juga mengalami masalah. Karena pada topologi ini yang menjadi pusat adalah switch. Selanjutnya yaitu cukup membutuhkan kabel banyak sehingga biaya yang dikeluarkan menjadi mahal. Ketiga, jaringan ini sangat bergantung pada terminal pusat. Karena jika terminal pusatnya mengalami masalah, maka semua hardware atau komputer yang terhubung akan mengalami gangguan juga. Selanjutnya ada topologi ring. Topologi ring ini memiliki 4 kelebihan. Yang pertama yaitu memiliki performa yang baik. Yang kedua mudah diimplementasikan. Yang ketiga konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru cukup mudah. Yang terakhir yaitu biaya instalasi yang cukup murah karena tidak membutuhkan banyak kabel. Kekurangannya, kinerja komunikasi dalam topologi ring ini dinilai rumit karena memiliki banyak titik atau node. Yang kedua, troubleshooting rumit karena semua jaringan pada topologi ini terhubung, maka
untuk mencari masalah pada topologi ini cukup sulit. Yang ketiga, jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga ikut putus. Yang keempat, pada topologi ini biasanya sering terjadi tabrakan data karena hanya menggunakan satu jalur saja, kecuali jika tersedia jalur cadangan. Selanjutnya ada topologi mesh. Ini adalah topologi yang paling rumit, namun memiliki berbagai kelebihan seperti jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir adanya tabrakan data atau collision. Nah, yang kedua, besar bandwidth yang cukup lebar. Yang ketiga, keamanan pada topologi ini sangat baik, karena jika pada salah satu jalur yang terhubung pada suatu komputer rusak atau bermasalah, maka komputer itu memiliki jalur cadangan yang lainnya. Seperti pada contoh gambar, satu komputer bisa memiliki 3-4 jalur. Namun, topologi ini juga memiliki kekurangan, seperti proses instalasi yang sangat rumit, lalu membutuhkan banyak kabel dan memakan biaya instalasi yang cukup besar. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.